Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang Microsoft Education Center. Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini untuk Microsoft Education Center yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, bagaimana login ke MNC. Kedua, menghitung jumlah badge. Yang ketiga, bagaimana cara download sertifikat. Dan yang keempat, bagaimana cara download transkrip. Dan yang kelima, bagaimana cara upload sertifikat dan transkrip MSc ke kelas notebook. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai praktek. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kita masuk dulu ke educationmicrosoft.com. Nah, kita sudah masuk di sini. Nah, sebelum kita login, ini kita nanti diminta login. Di sini perlu diketahui bahwa ada beberapa hal Nah, yang pertama di sini ada explore course. Artinya apa? Bahwa kita bisa mempelajari cara menggunakan teknologi Microsoft di ruang kelas. Jadi ada di sini, di explore course. Artinya apa? Bahwa Microsoft Office 365 atau dalam hal ini adalah Education Microsoft memberikan berbagai macam teknologi pembelajaran untuk di kelas. Nah, apabila kita ingin mengetahui maka tentu di sini kita harus mengikuti atau membuka. Ada banyak course yang bisa diikuti. Tuh. Kemudian yang kedua, di sini ada Explore Learning Path. Ini maksudnya yaitu Microsoft fokus pada pengembangan keterampilan atau kuasai produk dalam jalur pembelajaran. Tuh. Artinya di sini bahwa kita selaku tenaga pendidik bisa mempelajari tentang pengembangan keterampilan atau produk Microsoft Word dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, di sini ada Explore Resource and Lesson Plan. Nah, artinya di sini banyak sumber daya yang bisa kita ambil dan dipelajari. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang siap di masa depan. Di sini. Ini pun kita bisa cari di sini. Dan yang terakhir tentunya tidak luput dari reward. Di sini ada view achievement, yaitu sebuah poin atau penghargaan apabila kita telah mengikuti kursus-kursus yang disediakan di sini. Maka nanti akan mendapatkan reward dalam bentuk prestasi. Nah, selaku peserta training tentunya sebagai syarat lulus untuk mengikuti training tentunya mengikuti seluruh program-program ini, baik program yang disyaratkan atau diwajibkan oleh master training yang diberikan maupun program pembelajaran mandiri, yaitu dengan cara mempelajari, mencari kurs yang kita pelajari di sini. Jadi sekali lagi bahwa syarat kelulusan kita mengikuti TOT yaitu apabila telah menyelesaikan kurs yang disiapkan di sini, baik yang diwajibkan oleh master trainer maupun kita bisa mencari secara mandiri. Sebagai contoh misalkan
kita akan mengekspor kurs. Di sini akan mencari apa sih tentang teknologi Microsoft di dunia pendidikan misalkan. Kita bisa cari di sini. Nah, di sini banyak ribuan edukasi yang bisa kita pelajari. Kalau misalkan kita ambil salah satu contoh ini. Nah, ini kelihatan di sampingnya ada poin. Inilah yang apabila kita mengikuti kursus, maka poin ini dan sertifikat ini akan diperoleh oleh kita. Begitu Bapak dan Ibu. Begitupun untuk kurs-kurs yang lainnya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba untuk masuk ke sini. Tentu harus login dengan menggunakan akun Microsoft 365. Kita sign. Kemudian saya di sini masuk dengan akun saya. Nah, ini sudah masuk. Nah, sebelum kita mengadakan kurs atau pelatihan secara mandiri, ada beberapa kurs yang wajib yang harus diikuti yang telah diberikan oleh master trainer. Antara lain, yang pertama yaitu tentang Teacher Academy. Ini wajib untuk dikerjakan oleh peserta TOT. Nah, Teacher Academy ini bisa masuk melalui link yang telah diberikan oleh master trainer kita, yaitu di Education Microsoft Education Center. Ini wajib untuk dilaksanakan atau dikerjakan oleh peserta trainer. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah lengkap, di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 13 course, ada 13 pembelajaran wajib yang harus diikuti oleh peserta training dan kemudian mengerjakan kuis-kuisnya dan nanti mendapatkan skor poin seperti ini. Nah, ini wajib untuk dilakukan. Apabila kita telah melakukan ini, maka di sini akan muncul seperti ini. Misalkan untuk Streamline Office with Office 365 poinnya 500. Batch-nya ini saya dapat ini. Kemudian skornya saya dapat 90. Gitu. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ada pembelajaran mandiri yang diberikan oleh master trainer ini, yang 10 ini wajib Bapak Ibu kerjakan. Jadi tinggal mengklik ini, kemudian Ibu kerjakan. Atau saya coba beri contoh masuk menggunakan akun yang lain ke educationmicrosoft.com ini. Nah, saya akan coba menggunakan ini. Kita login di sini. Kemudian masuk. Oke, ini sudah masuk melalui akun yang lain. Nah, kita periksa di sini ada 13 course wajib yang harus diikuti dan setelah dipelajari baru kemudian mengikuti kuisnya. Tandanya ini masih putih, berarti belum dikerjakan. Beda halnya dengan yang ini. Ini sudah hijau semua, udah checklist semua. Nah, oke, kita ambil salah satu kurs ini poinnya 500. Open course. Oke. Nah, baru di sini start course. Nah, di sini ada table konten yang harus kita ikuti. Misalkan tentang pertama Office 365 dashboard atau dashboard Office 65. Nah,
Di modul 1 ini yaitu tentang dashboard Office 365. Nah, di modul 1 ini ada bercerita tentang atau makalah tentang dashboard Office 365. Pengenalan tentang Office 365. Juga kita bisa klik videonya di sini. Tata caranya. Nah, ini lengkap sekali. Ajari. Jadi tentang dashboard atau fitur-fitur yang diperkenalkan oleh Office 365 ini apa saja. Nah, ini lengkap sekali di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk modul 1 yang kita pelajari. Lalu kemudian di video kedua tentang finding your way in Office 365. Ini juga materi yang disajikan yang bisa kita ikuti, pelajari. Nah, tidak jauh dari materi yang kita pelajari, ya Bapak dan Ibu. Oke, ini untuk dashboard. Kemudian yang kedua tentang finding your way in OneDrive. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini materinya putih, ya. Jadi sebetulnya materi yang kita peroleh dari master trainer kita, semua panduan itu ada lengkap di sini. Jika kita mau membuka dan mempelajari sahabat. Lalu kemudian nomor 3 ada Office Online. Nah, ini sama dilengkapi Bapak. Kemudian yang keempat editing file. Kemudian yang kelima Word Online. Yang keenam Immersive Reader. Yang ketujuh PowerPoint Online, Excel Online, kemudian Office Date, kemudian Work Wonder Project. Nah, ini dipelajari semua. Memang perlu waktu gitu. Tapi ini sangat luar biasa materi ini Bapak dan Ibu. Setelah kita mempelajari ini, baru untuk mencoba menguji kemampuan kita dari yang kita pelajari, kita masuk ke quiz. Nah, di sini. Di sini, you can change your Office 365 theme under setting in the Office 365. Betul atau salah? Nah, ini jawabannya betul, misalkan. Oke, checklist betul. Next, OneDrive to business provider your opcode storage. Nah, jawabannya apakah 5 tera, 500, 1 tera, atau unlimited? Nah, ini sebetulnya ada di sini semua, gitu. Jadi sebetulnya jawabannya ini 1 tera. Submit answer. Oke, gitu. Next, bertiga. You can create in following type in file from OneDrive for business. Artinya di sini kita bisa membuat file dari tipe di bawah ini dari OneDrive yang mana gitu kira-kira. Jadi yang bisa dibuat file-file yang bisa dibuat di OneDrive. Nah, apakah Word dokumen, PowerPoint, Excel, OneNote, form for Excel, kemudian Visio Draw. Kalau melihat materi dari tadi sini, ini semua masuk kepada tipe file yang bisa masuk ke OneDrive. Jadi checklist ini betul. Kita coba saja gitu. Kemudian submit answer. Salah. Oh, ternyata Bapak Ibu salah saya nih. Jadi yang termasuk tipe file yang dari OneDrive ini hanya Word dokumen, PowerPoint, Excel, OneNote, form for Excel.
Kalau drawing ya sih tidak termasuk. Jadi saya salah. Oke, oke, nggak apa-apa. Next. To share a file, select the apply. Nomor 4 ini kita disuruh memilih untuk bisa membagikan file mana saja. Misalkan yang ini open the file online, kemudian email, kemudian go to OneDrive, kemudian none of the above, artinya tidak ada pilihan. Jadi yang mana yang bisa membagi file gitu. Jadi menurut saya ini yang open the file online, klik the share button and follow the prompt, ini betul. Kemudian email tidak kan. Nah ini go to OneDrive jelas gitu kan. Kalau ini tidak ada berarti kita submit. Nah kan betul. Oke Bapak Ibu, kita lanjut nomor 5 nih. Latihan aja hitung-hitung. Saya bahasa Inggris, ampun dah. You can manage your file yang bisa di manage dari bawah ini, pilihan ini, apakah Office 365 dashboard, kemudian OneDrive for business, atau ini apa nih, when you have the file open online, atau non. Nah ini tidak ada lagi. Jadi yang mana yang betul? Nah, file yang bisa di manage di Office 365 hanya ini ya, bukan di dashboard, tapi di OneDrive for business. Kira-kira coba kita coba aja. Submit answer. Bukan bener. Oke. Next, nomor 6. Oke, Bapak dan Ibu, kalau ngikutin ngisi ini ada 10 kuis, ya kita betul salah betul. Kita coba aja di ini asal nomor, tapi memang nggak betah sih kalau asal misalkan, oh salah kan. Next, terus nomor 7, rasanya sih pengen baca. Editor inward on requisition in continue course with a paper. Student one wrong. True. Betul. Oke, ini salah asal. Oh benar juga asal. Oke, kita asal aja dulu lah. Ini kan buatan salah. Ini harusnya ini. Kemudian nomor 10. Ya, flash will help you quickly sort data. Oh, fast. Oke. Quiz result. Lihat. Ternyata saya punya skor 80, padahal yang dituntut adalah 80%. Apakah bisa mengulangi? Bisa. Retake the quiz atau back to operand. Ya. Saya balik lagi aja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita telah menyelesaikan tadi kuis seperti tadi, nah, dan kalau saya tidak ambil tadi karena ini buat contoh aja, maka di sini akan muncul warna seperti ini, warna hijau kalau kita ambil. Tapi karena saya tidak ambil, maka di sini tidak isi. Dan seterusnya Bapak dan Ibu terus sampai 13 kita wajib untuk mengisi pembelajaran yang disyaratkan oleh Master TOT. Oke, udah selesai yang 13 ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua ini tidak wajib, tetapi apabila kita ingin menambah poin tentu harus dikerjakan, yaitu tentang literasi digital. Nah, saya coba lagi masuk di sini, ini yang sudah ulangan aja. Literasi digital. Linknya yang diberikan oleh Master Trainer ini.
Nah, literasi digital. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 codes yang boleh-boleh saja kita kalau mau dapat reward tambahan, poin tambahan, karena ini besar-besar. 500, 500, 500 semua. Kalau misalkan 6 kita mengerjakan semua betul bisa 3000 kan, 3000 poin itu nambah. Itu Bapak dan Ibu. Ini 3000 poin kalau kita mengerjakan semua. Sedangkan yang tadi ada 5000 berapalah gitu, 5000. Oke. Caranya sama. Tinggal buka, kemudian di start course, kemudian dipelajari, kemudian klik kuis, isi, selesai gitu. Tapi kalau kayak saya tadi ngisi asal, tentu ya tadi poinnya kecil kan gitu. Maka ini untuk pembelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga yang harus kita ikuti yaitu tentang judulnya track pembelajaran yang diusung oleh Microsoft 365. Artinya Microsoft mengusung track apa ya istilahnya, jalur pembelajaran digital di dunia pendidikan. Nah, kita coba linknya juga kan itu sudah diberikan oleh panitia. Kita coba yang baru di sini. Nah, di sini ada berapa poin? Berapa ini nih? 1, 2, 3, 4, ada 6. Ada 6, ini 3000 poin. Kalau kita mau mengerjakan cukup cukup banyak ini kan. Nah, misalkan kita klik yang the inclusive, pendidikan inklusif ya. Nah, di sini the inclusive education, jadi pendidikan inklusif, some background and statistic. Ini juga sama, some background, kemudian about achievement for all, kemudian terakhir, dan baru kita masuk ke kuisnya. Nah, ini benar salah tinggal diisi sama. Apabila sudah selesai, nah saya lihat punya saya misalkan nah kalau saya sudah komplit nih, dapat 3000 poin. Oh, the inclusive educator udah dikerjakan semua Bapak dan Ibu gitu. Itu tiga itu, yang satu wajib, yang kedua dan ketiga itu apa namanya, tambahan untuk kita. Apabila kita ingin menambah reward, menambah poin, maka dikerjakan. Selain itu Bapak dan Ibu, apabila kita ingin menambah pengetahuan, paling tidak tadi itu, kalau itu kan yang disyaratkan oleh panitia. Nah, kalau kita ingin menambah, bisa mencari kurs yang sesuai misalkan, atau yang kita ini semua tentang edukasi, tentang pendidikan, lengkap sekali. Silahkan, caranya sama kok, dan ini akan tercover nilainya langsung gitu Bapak dan Ibu sekalian. Baik, itu untuk materi tentang login ke MEC, kemudian bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara mempelajari course, mengikuti course, kemudian bagaimana cara kita untuk mengerjakan kuis dan sampai mendapatkan reward dalam bentuk sertifikat. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, login ke MMC sudah, mengerjakan sudah, kuisnya juga sudah. Kemudian sekarang yang kedua tentang bagaimana menghitung jumlah batch yang kita peroleh, kemudian bagaimana cara download sertifikat dan download transkrip. Kita coba mulai praktekkan. Baik Bapak dan Ibu guru, kita langsung saja masuk ke profil kita. Kita klik, kemudian klik my profile. Nah,
Di sini sudah muncul beberapa badge atau sertifikat yang selanjutnya harus kita hitung dapat berapa. Nah, di sebelah kanan sini ada redeem code. Redeem code ini redeem code yang diberikan oleh master trainer setelah kita mengikuti training. Jadi setiap mengikuti training, kemudian kita mendapatkan redeem code, kemudian diisikan di sini. Kemudian klik redeem, ya. Tapi karena kita sudah, jadi kita sudah masukkan semua, jadi tidak perlu masukkan lagi. Selanjutnya kita tinggal menghitung berapa sih batch yang kita dapat ini. 1, 2, 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan tambah 2, 41. Berarti saya dapat 41 batch atau 41 sertifikat. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ini di download. Nah, caranya klik ini, view detail. Nah, di sini bisa langsung share ke Facebook, share ke Twitter dan lain sebagainya, bisa ya. Tapi kita ingin mendownloadnya. Caranya tinggal klik view sertifikat. Oke, ini muncul. Keren kan? Certificate of Training Path Completed. Luar biasa memang Microsoft nih. Kemudian di sini ada tanda panah ke bawah, ada download. Tinggal download saja Bapak dan Ibu. Download. Nah, mau disimpan di mana? Saya sudah menyiapkan kandangnya. Ini sertifikat TOT. Nah, taruh sini saja, save. Oke. Kalau sudah close, ini juga close. Nah, kemudian tinggal yang kedua sama. Oh, gambarnya lain. Oke. Download. Simpan lagi di sini. Close lagi. Kemudian yang ketiga, sertifikat. Nah, udah. Ini download. Dan seterusnya Bapak dan Ibu, ini terakhir. Nah, tinggal sertifikat Microsoft Inovasi. Klik view, download, kita save. Oke, kita lihat di folder. Oke Bapak dan Ibu, ini sudah betul. Jadi diperiksa lagi, takut ada yang belum ke download. Ini ada 41 sertifikat. Selanjutnya kita akan mendownload transkrip. Nah, ini mendownload transkrip. Kita lihat dulu. Ini transkrip kita, hasil kita. Nah, ini ada, saya dapat 8 lembar. Ini poinnya. Nah, poinnya tinggal dihitung aja sih, ini dijumlahkan. 500 dapat berapa ya? Nah, ini tinggal selanjutnya bagaimana? Sama, ini download juga. Klik sini, kemudian digabungkan saja di situ, kita download. Sertifikat. Nah, ini transkrip. Kita buka, srek. Wah, keren. Tuh kan. Udah. Itu caranya Bapak dan Ibu untuk mendownload sertifikat. Kemudian kembali lagi ke sini, menghitung sudah, mendownload batch juga sudah, mendownload transkrip juga sudah. Kemudian, nah sekarang kita mengekspor data kita. Ini kalau diperlukan kita ekspor aja nggak apa-apa. Ekspor my data, ekspor my data. Tinggal klik ini, klik. Nah,
Ini sudah masuk. Kita coba lihat mana ya. Nah, ini sudah masuk, kita coba lihat. Nah, ini gabungkan sajalah di sini. Baik Bapak dan Ibu, semua yang materi tentang menghitung jumlah bed sudah, kemudian download bednya juga sudah, kemudian download transkripnya juga sudah, dan tadi saya juga udah mengekspor data saya, ini juga sudah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tinggal mengirimkan data-data tadi atau sertifikat dan baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita tinggal mengirimkan atau mengupload data kita, yaitu sertifikat dan transkrip. Kirim kemana? Kirim ke kelas notebook kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita masuk dulu ke Teams, lalu kita masuk ke tim ini, Banten 2. Selanjutnya tinggal masuk ke notebook kita deh, buku catatan kelas. Tinggal klik, kemudian nah ini kita klik sini. Nah, di sini ada materi diklat, penugasan 1, penugasan 2, dan penugasan 3. Ini materi diklat saya sudah upload, materi 2-nya juga sudah, linknya sudah. Ini yang ketiga juga video sudah. Kemudian ini apa ya, ini materi 4 nih. Nah, terus ke penugasan 1. Penugasan 1 yaitu membuat kelas, ini sudah. Ini link ke kelasnya, ini kode kelasnya sudah. Lalu apa nih? Oh, ini screenshot kelas juga sudah. Kemudian upload materi. Nah, ini materinya sudah. Kemudian ini link materinya juga sudah. Ini, nah ini materinya juga sudah. Kemudian masih materi, ini yang PPT, kemudian ini link video, kemudian ini ebook. Nah, karena saya ada materi ebook, saya lampirkan di sini. Kemudian bukti siswa mengerjakan. Nah, ini screenshot dari siswa telah mengerjakan. Kemudian meeting kelas. Nah, ini meeting kelas ini link daftar hadirnya. Kemudian ini absensi meetingnya. Nah, ini screenshot meetingnya. Kemudian saya cantumkan rekaman videonya juga ada di sini. Nah, kalau mau lihat boleh tinggal klik ini saja. Terus apa lagi ya? Kemudian penugasan 2. Penugasan 2 ini membuat form. Nah, ini form training sudah, form PPDB sudah, dan kuis juga sudah. Ini kuis. Oh, ini udah nggak ada, udah dihapus. Nah, ini udah. Kemudian penugasan 3 ini ada membuat sway. Nah, membuat sway ini link sway-nya ya, ini link sway-nya. Kalau pengen lihat tinggal diklik saja ini. Jalan nggak ya? Nah, yang saya buat profil ini, sorry kita gedekan. Nah, ini yang saya buat. Ini sudah. Ini juga
bisa jalan, sarana, kemudian ini fotonya sudah, ini kerjasama industri, muatan lokal. Nah ini foto-foto muatan lokal, panduan pendaftaran. Nah ini video, nah ini video, tinggal diklik saja. Kemudian pendaftaran online, nah tinggal daftar. Di bawah sini ada nih, lihat, takut hilang. Terus selanjutnya di penugasan 3 ini membuat apa nih tadi? Oh, membuat notebook di kelas. Notebook kelas ini contohnya saya sudah sertakan. Ini membuat ini. Terus nah selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tinggal mengupload sertifikat dan transkrip yang telah kita download tadi. Nah caranya tinggal klik di bawah sini, ada bagian, kemudian diberi judul di sini, sectionnya sertifikat, huruf gede aja deh. Oke, sertifikat. Nah ini muncul. Kemudian yang kedua kita tambah lagi transkrip. Oke, masuk. Kita ke sertifikat dulu. Oke, sertifikat. Nah kita tinggal tambah halaman di sini khusus untuk sertifikat. Klik di sini, kasih judul sertifikat TOT sertifikat TOT 1. Ini saya tandain gitu aja lah. Kemudian kita upload sertifikatnya di sini. Caranya sisipkan, klik file, sisipkan catatan file, choose file, baru sertifikat 1 kita masuk, sisipkan. Nah ini sudah masuk sertifikat 1. Karena sertifikat ini menghabiskan halaman, maka tidak mungkin 40 ada di satu halaman ini, maka kita harus nambah halaman baru. Nah caranya sama, tinggal klik halaman, kemudian di sini beri judul sertifikat TOT 2. Sisipkan. Nah ini sudah sertifikat TOT 2 dan seterusnya sampai upload sejumlah kita memiliki sertifikat, tambah halaman lagi gitu. Baik Bapak dan Ibu, saya telah mengupload sertifikat. Ini bisa dilihat dari, nah ada 41 yang sudah saya upload. Ini lumayan sih, cukup memakan waktu karena harus diupload satu-satu, apalagi mungkin Bapak Ibu yang dapat 60-70 sertifikat. Ini baru 40 aja sudah luar biasa. Kemudian transkrip. Nah ini transkrip juga, transkrip TOT sudah saya upload juga. Kalau ini hanya satu halaman, tapi di sini ada 8 halaman. ada 8 halaman sini.
Kalau sertifikat tadi satu-satu gitu, karena ada 40. Oke, Bapak dan Ibu, itu untuk bagaimana cara mengupload sertifikat dan transkrip kepada kelas notebook kita, atau kelas notebook kelas, maaf, kelas notebook kelas, tapi ada di akun kita di sini. Nah, saya pengen ngecek sebetulnya masuk nggak ke di apa namanya, di OneNote saya. Nah, di sini saya pengen ngecek di OneNote saya. Nah, coba masuk ke oh, nah, di TOT Banten 2 saya cek sini. Oh, masukkan materi diklat penulisan 1, penulisan 2, penulisan 3. Ini sertifikat yang barusan ya. Nah, muncul banyak. Kemudian transkripnya alhamdulillah. Sebentar, lagi action nih. Oke, wah, masuk nih. Oke, Bapak dan Ibu, sepertinya ini sudah tuntas pekerjaan kita untuk upload sertifikat, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kalau ada komentar silahkan kirim di komentar kolom bawah. Saran dan masukannya tentu sangat berguna bagi saya terutama. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.